Selamat datang lagi teman-teman kepada komunitas LOJF, Light of Jesus Family, the happiest place on earth. Kira-kira boleh tahu ada yang pertama kali datang di sini, boleh angkat tangan? Ada di belakang kanan. Woo! Welcome, welcome. Welcome to the happiest place on earth. Boleh katakan kiri kanannya, welcome home. Puji Tuhan. Jadi di topik bulan ini kita membahas topik besarnya adalah fulfilled, di mana kita diajak dari talk pertama dan hari ini talk 4 untuk membahas penggenapan janji Tuhan. Yaitu masih ada yang ingat di talk pertama kita membahas tema apa? Crushed. Kedua, arrested. Brother Julio yang bawain. Soalnya ada orangnya di depannya. Coba lihat, oh iya yang bawain. Dan talk 3 kemarin, bless Brother David. Dan di talk keempat ini kita akan membahas tentang crucified. Di mana ini menjadi ultimate perjalanan Tuhan dan dia akan memenangkan untuk kita semua. Amin. Kita akan membaca satu ayat. Sebelum kita membaca ayat opening, kita akan mendoakan doa favorit kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's healings and miracles. Today I receive all of myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name. Mari kita angkat tangan kita katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita baca ayat pertama kita dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kita udah baca tadi di pas misa ya, bacaannya sama persis. Kita akan mengulangi kedua kali supaya kita bisa lebih benar-benar merasapi. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan menengan sembah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meladahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya kepala. Sesudah mengolok-ngolokkan, dia menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Aku percaya teman-teman tadi sudah baca di misa dan juga kita baca untuk kedua kalinya. Mohon benar-benar diresapi apa maksud dari ayat ini. Dan aku hanya mau membahas sedikit dari ayat ini supaya kita bisa benar-benar mengerti apa sih yang Tuhan alami sebelum dia disalib. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan kembali. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, saudara-saudara boleh duduk. Kita bisa menikmati ayat tadi dengan pas bacaan sengsara Yesus juga ada yang kaget tuh anak kecil tadi pas salibkan dia. Wah, seru banget. Nah, aku yakin dari ayat tadi
ada 3 poin yang aku mau bahas sedikit, yaitu yang pertama adalah di mana Yesus itu diberikan mahkota duri. Jadi di zaman kuno itu mahkota itu diberikan bisa dalam bentuk bunga-bunga atau daun-daun yang dianyam yang bagus gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu dikasih mahkota duri. Kenapa mahkota duri? Jadi buat bangsa Romawi, prajuritnya mereka tahu ini adalah raja bangsa Israel, tapi mereka bukan kasih yang bagus, mereka kasih yang tajam sebagai bentuk untuk apa tuh namanya? Mengolok-olok Yesus. Jadi harusnya mahkota tuh bagus, ini mahkotanya tuh tajam dan membuat kepala Yesus berdarah. Jadi mereka membuat seorang raja ini menjadi raja yang dihina gitu. Lalu kedua ada jubah yang berwarna ungu. Nah, pada zaman dulu juga raja-raja itu dikasih jubah yang berwarna ungu. Itu untuk menyatakan inilah raja kita, inilah pemimpin negara, inilah pemimpin bangsa. Tapi itu menjadi tanda kedua untuk menghina Yesus karena lihatlah ini raja kalian yang kita hina, yang ditindas oleh bangsa Romawi. Dan juga disebutkan ada satu Yesus dikasih batang bulu. Batang bulu itu aku cek apa sih batang bulu? Tumbuhankah? Apakah? Ternyata semacam bambu teman-teman. Dan batang bulu yang dikasih itu tujuannya untuk apa? Untuk menyiksa Yesus juga. Jadi disabet-sabetinnya pakai batang bulu itu. Atau semacam bambu gitu ya. Nah, 3 hal ini ditunjukkan secara terang benderang oleh bangsa Romawi untuk menghina Yesus. Mereka bilang, lihatlah raja kalian yang kami hina. Itu keras banget dan jubah itu bukan cuma sekedar ini raja kalian. Tapi setelah mereka sabetin Yesus penuh dengan luka, jubah itu ditutupin lagi seolah-olah tuh kan, ini raja kalian masih pakai jubah keren kok, padahal pas dibuka semuanya udah berdarah gitu. Jadi Tuhan Yesus itu mengalami kesakitan yang gak bisa kita lihat karena semuanya ditutupin. Kita cuma lihat oh ya mahkotanya ada durinya, tapi di dalam jubah itu kita nggak tahu berapa luka, berapa dalam, berapa lebar gitu ya lukanya gitu. Tapi gak ada satu hal pun atau satu kata pun yang Yesus keluhkan dan bisa aja dong dia bilang, udahlah gak usah gitu-gitu amat, gue juga udah tahu kok gue mau disalib. Bisa aja dia bilang gitu, atau mungkin dia semuanya langsung freeze, mungkin bisa juga gitu. Tetapi gak ada satu hal pun yang membuat dia untuk membalas gitu. Nah, dari 3 hal itu aku mau menyampaikan bahwa bisa dibilang Tuhan Yesus itu memikul dosanya kita. Dia membawa untuk disalib. Di saat prosesnya belum disalib aja dia udah sengsara banget. Tapi selama prosesnya itu tidak ada satu hal yang dia keluhkan. Dia gak bilang, Tuhan ini dosanya manusia kenapa sih gue mesti ini. Gak ada satupun. Dia dengan, aku rasa pasti sakit banget gitu ya. Dan di dalam dirinya udah, Tuhan gitu. Dia memanggil Bapa sakit gitu. Tapi dia gak tidak berkata untuk kayak, manusia nih aduh gara-gara si ini gitu. Dia tidak lari dari panggilannya. Nah, jadi aku mau menceritakan satu cerita, semoga pendek ya, hopefully ceritanya pendek. Jadi aku merasa satu saat itu aku tuh kayak ada orang berbuat salah, tapi kok dosanya yang nanggung aku, rasanya ya menurut aku. Ceritanya adalah aku pernah jadi korban salah tonjok teman-teman. Kedengerannya konyol, aku kaget. Jadi waktu aku SMA kelas 2 aku tuh ngajar SMP. Habis itu aku punya adik kelas, intinya dia berkelahi dengan anak sekolah lain. Kakaknya kebetulan itu alumninya sama dengan sekolahku. Ini kalau aku ceritain mungkin kedengarannya konyol ya, tapi saat itu tuh aneh sekali teman-teman. Karena aku lagi di
di sekolah sedang melatih anak SMP, tiba-tiba kakaknya datang ke lapangan, dia teriak-teriak, aku nggak ngerti apa-apa, dia yang aku bingung ya, itu rame kan, tapi dia datang ke tengah lapangan nyamperin aku, nggak pakai babi bu, ditonjok, jatuh, ya kan. Seingat aku dari aku diem, pokoknya udah di bawah, jadi aku nggak ingat aku jatuh, terus tiba-tiba black out, aku udah di lantai gitu. Terus pas aku pegang bibirku berdarah dan di sebelah kiri itu ada 4 jahitan gitu kan. Aku nggak tahu nih orang dari mana, dia udah kalap, pokoknya abis itu aku cuma bilang orang ini keluar. Aku nggak membalas nggak apa, aku cuma mikir ini orang dari mana nih kok satpam sekolahku nggak jagain gitu ya. Ternyata usut punya usut dia adalah alumni gitu ya. Singkat cerita adalah aku ke ICU, aku dirawat. Di ICU itu ternyata orangnya ada. Bukan ICU, sorry, nggak seganas itu. UGD, aduh sorry. Aku agak, terima kasih MD UGD maksudnya ya. Karena kan berdarah nih gitu kan, kebuka gitu. Jadi aku harus dijahit. Aku masuk di situ, ternyata si korban yang adik kelasku pukul ada di situ. Terus kakaknya yang mukul aku ada di situ juga. Kita beda berapa bilik. Terus aku tuh gak berani bilang papaku. Jadi aku bilang adikku, bilang mama kita ke rumah sakit aja kita jahit habis itu dah. Pokoknya pulang sampai malam tiba-tiba papa, loh kenapa nih gitu kan. Tapi lucunya adalah di IGD ya, UGD itu mamaku tuh mendoakan yang mukul aku. Aku gak tahu aku lagi dijahit gitu. Terus tadi ngobrol-ngobrol ini, iya tadi mama udah ketemu tuh yang mukul kamu. Hah ngapain gitu kan. Iya dia di sana. Ya udah gak usah ketemu, udah mati. Ya maksudnya pembicaraannya ke situ. Cuman akhirnya kita udah selesaikan dan aku ada rasa kesal tapi aku nggak bales, intinya itu aku kesel tapi aku nggak bales sama sekali, nggak bales mukul. Pertama emang belajar dari Tuhan Yesus jangan mukul, tapi kedua yang mukul aku badannya kayak David soalnya, jadi nggak ada gunanya juga gitu kan. Cuman lucu banget di situ aku cuman kayak oke, habis ini aku mesti ke UGD, aku jahit, kita akan bilang ke rumah, Pah tadi aku ditonjok orang gini, tapi kita nggak usah permasalahin gitu. Banyak lah habis itu satu titik keluarga ini datang ke rumah minta maaf dan orang yang menonjok aku juga sorry ya bro gua ini nggak bisa dibenarkan. Tapi lucunya hari itu tuh aku tuh udah kayak ya udahlah bro, udah deh yang penting lain kali jangan nonjok lagi ya gitu. Apalagi salah target gitu kan. Jadi di situ tuh aku kayak rasanya kayak Yesus juga nih yang salah siapa kok yang nanggung 4 jahitan loh. Aku nggak pernah berkelahi tapi ada bekas robek gitu. Nah jadi aku mau sampaikan bahwa di situ aku sudah berkomunitas, sudah melayani Tuhan kelas 2 SMA itu. Jadi secara natural aku bisa untuk tidak membalas. Tetapi aku kalau ingat lagi itu pasti karena kekuatan dari Yesus, amin. Oke teman-teman, jadi masih banyak lagi poin-poin yang lebih seru yang akan dibawakan oleh Brother Reza. Semoga apa yang aku bawakan bisa membantu teman-teman untuk membayangkan seberapa kecil dari penderitaan Yesus. Amin, mari kita panggilkan Brother Reza, boleh? Brother. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk brother kita Arnold. Are you blessed? Saya nggak perlu bicara panjang-panjang karena tujuan talk kita hari ini sebenarnya adalah untuk membawa kita jadi pribadi seperti keluarganya Arnold. Kenapa? Karena kalau kita mau ngelihat orang itu kenal Yesus dan menjalankan panggilan dari Yesus secara sungguh-sungguh, jangan lihat berapa banyak ayat yang orang ini hafal. Atau yang terutama jangan nilai orang, nilai diri sendiri dulu. Kalau mau ngelihat kita ini udah benar-benar kenal jalan sama Tuhan atau enggak, jangan lihat berapa banyak ayat yang kita hafal. Jangan lihat berapa kali KRK pelayanan di mana kita udah terlibat. Jangan lihat berapa jam kita berdoa sehari. Itu semua penting ya, bukan bilang gak penting. Tapi kalau kita ada di posisi seperti Arnold,
seperti mama dan papanya Arnold, siapa yang udah jadi orang tua di sini? Angkat tangannya. Anak lu kena pukul 4 jahitan. Terus yang mukul didoain. Kalau kita lagi ada di posisi seperti itu, seperti yang tadi Arnold share, di posisi dimana kita nggak salah, tapi kita dapat tekanan, kita dapat masalah, apakah kita bisa ngerespon seperti Tuhan Yesus? Di situ kita bisa ngelihat sejauh mana sebenarnya kita ini sudah kenal sama Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah tapi kebalikannya, yang tadi itu contoh yang benar. Sekarang saya mau nanya, siapa di sini yang pernah ketemu orang yang mungkin ketika kelihatan, wow, dia tahu banyak ayat. Terus kalau orang ini udah mimpin doa ya, mungkin ini lagi retret nih. Pagi-pagi dia yang mimpin doa sarapan. Siang-siang tuh kita disuruh mimpin doa makan siang. Ngedenger dia habis mimpin doa, aduh udah gak berani dia mimpin doa. Gila ini udah kayak Pop Francis yang mimpin doa gitu. Karena kata-katanya tuh sampai ngutip ayat Alkitab men doanya. Tuhan seperti tertulis Yohanes 3 ayat 16. Wah doanya jago banget. Ayat apal banget. Ngelihat instanya nggak jauh-jauh. Misa pelayanan sambil selfie. Ngedoain orang mungkin sambil selfie gitu kan. Rohani banget instanya. Tapi semakin kita kenal, ini orang kok cepet banget ngehakimin orang. Ini orang kok cepet banget ngata-ngatain orang. Bahkan mengutuk kadang atas nama Tuhan. Apa-apa ayat Alkitab dipakainya untuk ngutuk. Untuk pembenaran. Sampai gara-gara orang seperti ini, kadang kita tuh jadi malas namanya berkomunitas, malas namanya tertanam di gereja. Coba yuk sama-sama ngaku. Saya bukan bilang yang pernah malas atau punya luka atau gimana, tapi yang pernah ketemu sama orang macam seperti ini boleh gak angkat tangan? Yang tinggi dong. Wah, saya bersyukur dikit yang luka batin di sini. Saya pribadi angkat tangan paling tinggi. Saya ketemu tiap hari dulu. Tahu nggak kapan? Ketika saya ngaca. Saya dulu orang seperti itu. Oh ayat Alkitab tahu, cara mimpin doa tahu. Sehari doa tuh kadang-kadang sampai pakai stopwatch kayak kebanggaan tersendiri. Wih hari ini gue doa segini jam gitu. Tapi tanpa saya sadari, saya jadi pribadi yang lebih mudah menghakimi, lebih mudah memandang rendah orang lain, dan lebih cepat menarik kesimpulan tanpa bisa berempati dulu. Kenapa? Ada banyak sebab, tapi bagi saya pribadi yang saya alami dulu, karena waktu awal pertobatan saya, pengenalan saya akan Allah itu terdistorsi. Bukan salah, tapi belum lengkap, kurang tepat. Makanya distorsi disebutnya. Nah, founder kita, Brother Bo Sanchez bilang, kalau pengenalan kita akan Allah itu terdistorsi, hidup kita juga akan terdistorsi. Kenapa? Karena kita akan selalu berakhir menjadi pribadi seperti pribadi yang kita sembah. We become who we worship. Next slide please. Kita akan jadi pribadi yang kita sembah. Jadi sangat penting untuk punya pengenalan, pemahaman yang benar akan Tuhan yang kita sembah. Kenapa Arnold dan keluarganya bisa bereaksi seperti tadi? Karena mereka mengenal Tuhan yang kita sembah dengan benar. Bukan sekedar mengenal, tapi juga mengalami. Karena itu, kalau kita mau mengenal dan mengalami Tuhan, kita nggak bisa mendasarkan itu hanya dari, nih ya,
Satu dari pengalaman pribadi. Oh, doa dijawab, bertobat ikut komunitas. Tapi terus pengenalan kita akan sama Tuhan itu didasarkan atas pengalaman ketika doa kita dijawab sesuai dengan kehendak kita lah. Tapi kan kita nggak maha tahu ya. Kalau Tuhan menjawab doa kita bukan sesuai dengan kehendak kita, gimana? Berdoa itu bagus. Tapi kalau kita doa satu arah terus, tanpa mengenal pribadi kepada siapa kita berdoa, kalau jawabannya nggak sesuai dengan kehendak kita, nanti kalau anak zaman sekarang itu gampang julid sama Tuhan, guys. Kita harus belajar untuk mengenal, dan kalau kita mau mengenal Tuhan yang kita sembah, kenalilah Dia tentu saja pertama-tama lewat firman-Nya. Tapi firman ini kalau kita tafsirkan sendiri, salah-salah, nanti kita jadi banyak nubuat yang sebenarnya lu buat-buat. Firman ini perlu ditafsirkan. Dan Roh Kudus yang menuntun kita sudah membantu kita melalui gereja kita. Gereja kita didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri atas otoritas yang Dia berikan pada Rasul Petrus sebagai paus pertama kita. Jadi ada yang namanya magisterium, wewenang gereja kita untuk menafsirkan kebenaran firman. Nah, hari ini kita akan coba jawab 3 pertanyaan yang berhubungan dengan kematian Yesus melalui perkembangan dari gimana cara gereja kita menjawab 3 pertanyaan yang sebenarnya cukup sulit. Kalau teman-teman kritis mungkin pernah merenungkan, kenapa sih Yesus harus mati untuk dosa kita? Bisa gak sih Tuhan tuh ngampunin aja gitu? Udah lo gue ampunin, gak perlu pakai anaknya mati. Dan yang ketiga, saya pernah bertanya-tanya, gimana kita bisa ngikutin Bapak yang ngebunuh anaknya cuman demi anak asuh? Iya sih, kita dikasihi gitu. Kita diangkat anak. Tapi demi ngangkat kita jadi anak kandung yang beneran dibunuh di kayu salib. Kadang-kadang kalau muncul pertanyaan gini tuh udah langsung ngerasa berdosa sendiri gitu. Aduh, kok kayak meragukan Tuhan ya. Tapi saya gak mau nanya deh siapa yang pernah muncul pertanyaan seperti ini. Tapi balik lagi, makanya hari ini kita akan lihat gimana cara gereja kita menjawab pertanyaan ini, sehingga di akhir sharing sermon ini saya berharap kita semua bisa lebih mengenal pribadi Tuhan kita itu seperti apa. Karena balik lagi seperti yang Brother Bo bilang, kalau pengenalan kita akan Allah terdistorsi, kelakuan kita, hidup kita akan terdistorsi, geser juga. Jadi makanya kita coba jawab 3 pertanyaan yang mungkin kayaknya kesannya teologis ini, lewat bagaimana gereja ngulik pertanyaan ini, supaya di akhir sermon ini kita sama-sama bisa punya harapan, kita bisa semakin mengenal pribadi Bapak kita tuh seperti apa sih. Bagaimana cara gereja menjawab pertanyaan ini? Para ahli kitab, ada 3 teori, saya bahas singkat aja, bukan kelas teologis kok, tenang. Yang pertama, yang mau saya bahas, dari 3 teori ini ada satu kesamaan, yaitu peristiwa penyaliban itu adalah ekspresi kasih yang paling, kalau tadi Arnold bilang ultimate, ujungnya, puncak dari pernyataan kasih Tuhan ada di kematian Yesus dan kebangkitannya sepaket. 3 teori ini semua sepakat akan hal ini, tapi kita akan lihat beberapa perbedaan. Next slide. Yang pertama, ini muncul di abad kedua. Salah seorang ahli kitab namanya Origen dari kota Alexandria menulis secara ekstensif, mencoba menjawab pertanyaan tadi. Keluar yang namanya ransom model. Nah, ransom model ini saya simplify, ketika kita berdosa, dengan kehendak bebas kita kasih jiwa kita ke setan. Menurut Origen ini.
Bukan Santo ya, Origen of Alexandria. Ketika kita dengan kehendak bebas ngelakuin dosa, kita memberikan jiwa kita ke setan. Lalu Tuhan mau membeli jiwa kita kembali. Tuhan bilang, balikin dong itu jiwa-jiwa manusia. Lalu setan bilang, mati dulu loh. Ya udah, Tuhan Yesus turun, mati buat kita. Itu kata Om Origen. Abad kedua. Dan di zaman itu teori ini tuh dipegang selama ratusan tahun, bahwa Yesus mati untuk membayar harga ke setan. Tapi teori ini 900 tahun dipegang oleh banyak orang, berubah, berkembang. Next slide. Nah, kalau ini ada yang nama baptisnya Anselmus di sini, boleh angkat tangan? Nggak ada ya. Santo Anselmus dari Canterbury. 900 tahun setelah yang tadi, tahun 1100. Dia bilang, fams, bro, sis, gengs, setan gak seberkuasa itu. Mana bisa setan nawar-nawar sama Tuhan. Yesus itu mati bukan bayar harga ke setan, tapi bayar harga ke Bapa. Kata Santo Anselmus, dia nulis ajaran panjang. Dia bilang, dia membuat suatu model namanya satisfaction model, di mana dia bilang kalau disimplify, manusia berdosa. Padahal manusia itu diciptakan untuk menghormati, untuk menyembah Tuhan. Karena manusia berdosa, mereka itu seperti ngutang sama Tuhan. Harusnya memberikan penghormatan, tapi malah buang muka, jadi ngutang. Tiap manusia, seluruh manusia dari zaman Adam dan Hawa sampai akhir zaman nanti, semua punya utang sama Tuhan ketika berdosa. Yesus mati di kayu salib untuk membayar semua hutang itu. Sehingga relasi manusia dan Tuhan dan manusia yang terpisah karena manusia berhutang penghormatan, penyembahan sama Tuhan, dilunasin sama Tuhan Yesus. Ini teori yang banyak dipegang sampai sekarang oleh banyak ahli kitab Katolik. Nah, ini sampai abad 11 berkembang lagi. Tadi kan kalau yang pertama, Yesus itu bayar ke setan. Direvisi, bukan ke setan, ke Bapa, bayar utang. Berkembang lagi di abad 16 keluar teori tadi itu, berkembang jadi 4 prinsip spiritual. Ini sering dipakai nih buat teman-teman yang dulu mungkin berkomunitas di Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Di sesi 1, sesi 2 biasanya membahas ini. Berkembang lagi, kalau manusia tadinya punya utang, di abad 16 utangnya itu dibayarnya harusnya pakai apa sih? Pakai maut. 4 prinsip spiritual, Tuhan mengasihi kita, Yohanes 3 ayat 16. Semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Dan hanya Yesus yang bisa membayar upah itu. Karena itu kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita mau diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Di sini dibilang Tuhan itu punya kemahasegalaan, termasuk maha adil. Karena maha adil, kalau ada dosa harus ada yang dihukum. Dan hukumannya adalah maut. Simple teori ini. Dipikir-pikir kalau di awal logik. Saya pun dipertobatkan lewat penginjilan seperti ini. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu harus menghukum dosa. Dan kadang-kadang ada ahli-ahli kitab yang sampai mengekstrapolate, di mana semua dosa dianggap sama dan hukumannya adalah hukuman kekal. Setiap dosa harus dihukum, harus ada yang dihukum. Dan Yesus mati untuk menanggung hukuman itu bagi kita. Tapi kalau kita ngerenung, makin lama makin kenal Tuhan secara pribadi, next slide, muncul pertanyaan. Apakah Bapa yang disebut kasih itu yang kita udah alami, yang mengasihi kita, apakah keadilannya itu benar-benar membutuhkan kematian anaknya?
Ketika nanya pertanyaan kayak gini tuh hati aduh jangan-jangan iman gue lagi goyah nih. Tapi ternyata, next slide. Kaget juga ketika membaca buku yang ternyata ditulis di tahun 68. Paus kita sebelum Pope Francis, Paus Benedict itu mempertanyakan juga model ini. Bukan model yang salah, nanti kita akan lihat. Dia bilang, ini konsep yang aneh untuk membayangkan Tuhan yang meminta pembantaian anaknya sendiri untuk meredakan kemarahannya. Tuhan gak bisa diajarkan dengan cara seperti ini. Konsep ini sama sekali gak nyambung sama ide tentang Tuhan yang diperkenalkan Yesus di perjanjian baru. Jadi apakah salah teori yang tadi? Bukan. Apakah 3 yang sebelum tadi dari sejarah itu salah? Bukan. Tapi kita lihat. Next slide. Kalau teori masalah harus ada yang mati itu ngambil dari perjanjian lama, ritual korban persembahan, seorang pribadi di perjanjian lama, kalau ngambil dari perjanjian lama ritual persembahan, yang namanya kebetulan sama dengan feast builder kita, King David, ketika berbuat dosa, dia jatuh dalam dosa, dia tuh mengenal hati Tuhan, dia bilang, engkau gak berkenan pada korban sembelian. Ketika aku berdosa bukan korban sembelian yang kau cari, tapi jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi kayaknya ketika ada dosa, ketika ada kesalahan, bukan berarti harus ada yang dibunuh ternyata. Paus Benedict mempertanyakan itu juga. Tapi kalau kita lagi ada pertanyaan kayak gitu yang sifatnya teologis daripada mikir susah, simpelnya lihat Tuhan Yesus ngapain. Karena Tuhan Yesus itu adalah pewahyuan Tuhan yang paling komplit, paling sempurna buat manusia. Allah menjadi manusia. Manusia bisa ngelihat pribadinya kayak apa. Nah kita lihat Tuhan Yesus. Ketika wanita yang berzinah di rajam batu, dia ampuni, dia minta korban dulu gak? Harus ada yang mati buat gantiin wanita ini. Enggak kan? Dia ampuni. Ketika Lazarus bilang bertobat, apa yang Tuhan bilang? Keselamatan datang di rumah ini. Ada yang harus dimatiin dulu gak untuk menebus dosa Lazarus? Enggak. Tentu saja pendukung teori yang tadi disebut sebagai exchange teori itu bilang karena Yesus itu penebusannya gak terbatas ruang dan waktu. Jadi dia juga mati buat buat Zakheus, buat Zakheus si pemungut cukai, buat perempuan dirajam. Itu dosanya dia tanggung, dia kayak kasih DP dulu katanya waktu ngelepasin itu. Lalu dilunasi ketika dia di kayu salib, oke. Tapi kalau kita mau lihat plain as it is, Tuhan gak nuntut apa-apa. Dia cuma ngampunin gitu aja. Dan lihat ajaran dia ketika anak yang pulang kembali ke rumah bapaknya. Ketika anak yang pulang itu datang, dia minta ada yang mati dulu gak? Come home. Setelah anaknya diterima, baru ada yang mati ya, disembelih. Hewan buat pesta penyambut anak yang hilang. Jadi teori tadi salah, benar, atau setengah benar, atau setengah salah? Enggak, saling melengkapi. Semuanya bagian dari sejarah gereja kita. Next slide. Semua teori tadi menunjukkan usaha kita sebagai ciptaan yang terbatas. Ketika kita berusaha mendefinisikan kasih pencipta kita yang gak terbatas. Kalau orang yang love language-nya ngomong, cinta itu apa? Kalau lo memberikan banyak word of affirmation, right? Tapi kalau orang yang love language-nya service, layani gue dong. Yang love language-nya give, beliin gue dong sepatu baru, tas baru. Tapi semua sebenarnya adalah ekspresi kasih. Jadi yang tadi itu bukan salah, tapi saling melengkapi. Tapi kalau mau benar-benar lengkap, maknanya apa? Kita lihat kembali dari apa
yang dipercaya oleh Bapak Gereja kita dan para rasul. Satu teori terakhir untuk melengkapi 3 yang tadi. Ini yang dipercaya oleh para rasul. Dan bapak-bapak gereja awal seperti Santo Polikarpus yang berguru langsung pada Santo Yohanes, yang berguru langsung pada Santo Yohanes, Tuhan Yesus. Selama 200 tahun pertama gereja berdiri, inilah yang dipercaya, inilah yang menjadi dasar landasan. Apa sih makna kematian Tuhan Yesus disalib? Disebut, baca sama-sama, the calling model. Karena buat Bapak Gereja, buat para rasul, salib adalah, next slide please. Salib itu panggilan untuk memuridkan, untuk pemuritan. Para rasul ngelihat itu bisa kita lihat di next slide. Yang diajarkan oleh Santo Yohanes sendiri. Lanjutan dari Yohanes 3:16. Setelah tadi upah dosa adalah maut. Yesus menebus kita, ujungnya itu di sini. Karena ketika Yesus ada di salib, ada 2 pesan dari Tuhan Yesus. Yang simple. Yang pertama, I love you. Saya mau bicara buat teman-teman di sini yang ngerasa mungkin rumah tangga teman-teman gagal, karir teman-teman mentok, relasi teman dengan anak, dengan orang tua mungkin bermasalah. Atau teman-teman diperlakukan dengan tidak adil dulu. Atau memperlakukan orang dengan gak adil dulu. Apapun yang membuat Anda gak berharga. Tapi Anda ada di sini hari ini. Bukan suatu kebetulan karena Tuhan mau bilang, I love you. You are love. Kamu berharga. Begitu berharganya sampai pencipta alam semesta mau turun ke dunia mati. Buat saudara dan saya. Cross is a message of love. Untuk menunjukkan seberapa berharganya kita. Tapi yang kedua, Yesus juga mau bilang, follow me. Karena ketika dia ada di salib, dia mengucapkan kalimat yang sama ketika dia memecah tubuhnya secara dalam perjamuan terakhir. Dia bilang, lakukan ini untuk peringatan akan aku. Itu ya pertama-tama untuk merayakan Ekaristi, untuk bergabung di dalam misa. Tapi Tuhan juga bilang, hiduplah dan matilah seperti aku. Di mana hidupmu diserahkan untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Karena hidup di dunia ini cuma sementara dan Yesus menunjukkan setelah kematian ada kehidupan kekal. Hidup yang bermakna ini baru akan jadi bermakna kalau dihidupi seperti Yesus menghidupi hidupnya. So, ini disummarize oleh statement dari Pope Francis ketika dia memberikan sermon sendiri. Salib Kristen itu bukan sesuatu yang hanya digantung di rumah atau dipakai dikalungin di leher. Tapi panggilan untuk mengasihi. Gimana aplikasinya? Saya akan ambil 5 menit terakhir. Pertama saya panggil pemusik dulu buat maju ke depan. Kita akan tutup. Tapi saya juga mau memanggil selain teman-teman tim pemusik dan tim pujian, teman-teman tim pujian yang gak lagi bertugas. Boleh gak maju ke sini? Kalau Anda tergabung dalam tim pujian, gak usah naik ke panggung, depan sini aja. Teman-teman dari tim pujian yang kebetulan lagi ada di FIS ini, gak lagi bertugas, majulah ke depan. Ya sini aja. Tahukah teman-teman mereka ini kerja. Mereka punya masalah. Mereka punya keluarga. Tapi MC latihan hari Jum. Rumahmu di mana? Ya, dekat. Yang rumahnya paling jauh dari tempat latihan. Luar kota nih. Rumah di mana? Rumah di Cikupa. Latihan di mana? Mereka Jumat nembus kemacetan. Sepanjang minggu mereka ngulik lagu. Ini martyrdom. Saya mau panggil teman-teman yang tergabung dalam tim doa.
Yang lagi gak bertugas atau yang lagi bertugas, boleh maju juga. Teman-teman tim doa, boleh teman-teman tim doa maju. Kalau kita datang ke Feast, minta buat didoain. Datang ke Tuhan, doain ini, doain ini, doain itu. Mereka tiap Jumat ya, ada syafaat. Mereka ngedoainnya kita-kita. Datang ke sini pun mereka berdoa sepanjang tadi. Bukan ngedoain wujud mereka, ngedoain kita-kita. Apakah mereka manusia yang gak perlu didoakan? Tapi waktu doa mereka gunakan untuk mendoakan orang lain. That's martyrdom. Saya mau panggil teman-teman tim event yang lagi gak bertugas, atau yang lagi bertugas tapi posnya bisa ditinggal, maju ke depan boleh. Kita datang dari jam 4. Mereka datang dari jam 1 ya Nat ya? 1 ya. Dari jam 1. Ini kursi gak dengan sendirinya tertata rapi, semua muncul sendiri karena ada malaikat turun. Seperti kalau baca cerita Candi ya Loro Jonggrang itu membahkan bukan dibantuin malaikat. Enggak, ini tangan manusia nyiapin ini semua. Mereka bayar harga. Apakah mereka punya permasalahan? Ya. Apakah mereka pengen weekend? Ya. Setengah weekend mereka dihabiskan belum. Dan kadang hari Minggunya masih ada meeting ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan bener gak? Kadang ada latihan. Saya mau panggil my brother and sister yang udah Tuhan pakai dengan luar biasa. Teman-teman LGL dan pastoral boleh maju ke depan. Mereka punya permasalahan, mereka punya pekerjaan, mereka capek. Tapi selalu mereka sempatkan pastoral single dan couple, LGL single dan couple, waktu untuk ngedengerin anak-anaknya, untuk ngingetin. Ada Feast, ada LG untuk one on one. Di tengah semua permasalahan di mana kadang mereka juga gak ada waktu untuk didengerin orang lain. Kenapa? Karena waktu mereka habis untuk mendengarkan orang lain. Itu namanya real martyrdom. Saya mau panggil teman-teman tim doa, tim event. Gak bisa dipanggil. Oh ya, next gen yang gak lagi bertugas ya. Kalau yang lagi bertugas jangan. Next gen, semua Little Star, Awesome Kid yang lagi gak bertugas. Usher Connector termasuk tim event ya. Usher dan Connector yang belum maju, Anda termasuk tim event. Maju dulu ke depan. Tim next gen, maju ke depan. Ini gak bisa ikutan Feast karena harus ngurus anak-anak brother dan sister yang kadang saya harus diingetin. Ini bukan penitipan anak ya. Tolong orang tuanya berpartisipasi juga. Orang-orang ini punya permasalahan, punya beban. Tapi saya pun mengalami. Kenapa kita mau? Kenapa kita mau? Bukan karena kita cari berkat, bukan karena kita cari nama, tapi kita sudah menerima dan mengalami kasih itu terlebih dahulu. Saya mau panggil keluarga rohani saya. Udah di depan juga sih, tapi kalau bisa ada di tengah. Koko cici saya, Ko David dan Ciolanda, dan papa mama rohani saya, Oji dan MD. Silahkan maju ke depan. Saya cuma mau nanya buat semua teman-teman di ruangan ini, Ko David. Kalau Anda pernah sekali aja ngerasa mengalami kasih dari Tuhan mengalir dalam hidup Anda lewat keluarga-keluarga rohani saya ini, boleh angkat tangannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka juga bukan orang yang hidupnya bebas dari masalah. Ada harga yang mau mereka bayar untuk komunitas kita. Karena mereka sudah mengalami secara personal, mengenal bukan seberapa banyak teori Alkitab yang Anda tahu, tapi apakah Anda mengalami dan mengenal Tuhan yang hidup. Karena kami di sini
Bisa kita setuju teman-teman, terlepas dari setiap pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, ada sukacita ketika kita melihat satu jiwa menerima Yesus. Sukacita kami adalah sukacita Tuhan, dan Tuhan bersukacita kalian semua yang dilayani mau hadir di sini dan mengalami kasih Tuhan. Boleh kalau selama ini kita selalu mengalami dilayani oleh mereka, yuk kita sama-sama arahkan tangan ke depan, mari bangkit berdiri, kita doakan pelayan-pelayan Tuhan ini. Saya akan memimpin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, orang-orang yang sudah mengalami kasih-Mu secara nyata, secara luar biasa. Mereka mau bayar harga Tuhan, terlepas dari setiap pergumulan yang mereka alami. Mereka mau menerima kasih-Mu dan menyalurkan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan, Kau yang terus curahkan rahmat, pengurapan dan berkat bagi setiap pelayan-pelayan-Mu ini. Penuhi selalu mereka dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga dari kehidupan mereka boleh terpancar wajah dan kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman pelayan silakan kembali ke tempat masing-masing. Tapi boleh kasih tepuk tangan juga buat teman-teman yang masih dilayani. Teman-teman udah ngelihat ada begitu banyak orang yang mau bayar harga. Kalau Anda tahu, Anda terpanggil juga untuk menjadi bagian dari kegerakan yang Tuhan Yesus sudah lakukan ini. Teman-teman yang kembali ke tempat masing-masing, teman-teman pelayan, teman-teman yang tahu Anda terpanggil untuk menyerahkan hidup Anda menjalani panggilan salib dari Tuhan. Teman-teman yang tadi belum maju ke depan, boleh letakkan tangan kanannya di dada kalau Anda sungguh terpanggil. Dan teman-teman yang melayani, lihat kiri kanannya, kalau ada orang yang tergerak untuk didoakan, Anda boleh rangkul mereka sebagai tanda persahabatan, pegang tangannya atau ajak berdoa bersama. Saya memanggil teman-teman pelayan LOJF untuk mendoakan teman-teman yang tergerak untuk hari ini. Aku mau Tuhan memberikan hidupku melayani Engkau. Letakkan tangan kananmu di dada. Ayo teman-teman, kita ajak mereka semua berdoa bersama. Berdoa bersama. Teman-teman yang tadi maju melayani, kalau di sekelilingnya ngelihat ada orang numpangin tangan di dada, ayo ajak doa bareng. Kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu hari ini yang sudah melayani maupun yang akan melayani, boleh sekali lagi diingatkan, ada karya terbesar yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa hari ini kasih itu boleh tercurah, menjamah setiap hati di ruangan ini, yang melayani, yang dilayani, yang akan melayani, boleh mengalami pencurahan kasih yang baru dari Tuhan. Mengalami, bukan sekedar tahu, tapi mengenal dan mengalami kasih Tuhan, supaya karya terbesar yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kami boleh sungguh hadir, mengubahkan hidup kami dan setiap orang yang akan Tuhan pakai kami untuk melayani.